Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sudah siap ya untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian semua mengenai penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjumlahan dengan penyebut yang sama. Masih ingat ya cara penyelesaiannya? Coba sekarang kita lihat contoh soal berikut. 1/4 ditambah 1/4. Coba kalian perhatikan. Di sini penyebut antara dua pecahan itu sudah sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan antara pembilang dengan pembilang. Sama dengan 1 ditambah 1/4. Dan hasilnya sama dengan 2/4. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan 1/4 dengan 1/4. Akan tetapi hasil ini bukanlah hasil akhir, karena 2/4 masih bisa disederhanakan kembali, yakni dengan cara membagi antara 2 dan 4 dengan angka yang sama. Di sini Ibu akan membaginya dengan angka 2. 2 dibagi 2 dan 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1/2. Inilah hasil akhir dari penjumlahan antara 1/4 dengan 1/4. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sebelumnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Antara lain, 1. Menyamakan penyebut pecahan-pecahan menggunakan KPK. 2. Menjumlahkan angka pembilang dengan pembilang setelah penyebutnya disamakan. 3. Menyederhanakan hasil pecahan tersebut. Langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini. 2/3 ditambah 1/4. Nah, di sini ada dua pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut masing-masing pecahan. Kita akan mencarinya dengan KPK. Untuk menentukan KPK-nya, kita bisa mencari faktor dari kedua penyebut masing-masing pecahan. Yang pertama, faktor dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Yang kedua, faktor dari 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 18, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menemukan faktor dari 4 dan 3 yakni 12. Jadi, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Sekarang kita kembali ke soal sebelumnya, yakni 2/3 ditambah 1/4 sama dengan. Di sini kita sudah menemukan faktor dari 3 dan 4. Jadi penyebutnya bisa kita tulis 12. Nah, sekarang kita tinggal menentukan pembilang dari kedua pecahan ini. Caranya yaitu 3 dikali berapa hasilnya 12. Di sini kita coba 3 kali 4 sama dengan hasilnya 12. Nah, jika penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Begitupun pada pecahan berikutnya. 4 dikali berapa ada 12. Di sini 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka pembilangnya juga dikali 3. Sama dengan, kita tulis kembali penyebutnya yakni 12. 2 kali 4 sama dengan 8, 1 kali 3 sama dengan 3. Karena penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama,
maka kita bisa menjumlahkan antara angka pembilang dengan pembilang, sehingga kita mendapatkan hasil akhir 11/12. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi pada kesimpulannya, jika dalam penjumlahan dengan penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan antara pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya itu tetap. Dan dalam penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Dan ketika penyebutnya sudah sama, kita baru bisa menjumlahkan antara pembilang dengan pembilangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.